Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hakim Danurwindo. Saya adalah pengampu mata kuliah aplikasi komputer di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Biasanya saya berpartner dengan Bapak Ali Madudin Futuah, Esos MSM CME. Tapi pada kali ini saya akan menyampaikan materi secara eh, perorangan, person sendirian, terkait apa itu aplikasi komputer. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya mata kuliah Applikom atau aplikasi komputer di program studi manajemen FEB UM Surabaya. Oke, next slide saja. Jadi intinya nanti untuk untuk terkait RPS, kemudian terkait administrasi, insya Allah akan saya sampaikan secara grup ya. Dan mohon juga diingatkan juga kepada teman-teman untuk selalu senantiasa melihat apa saja yang ada di grup nanti. Oke, kita lanjut ke next berikutnya. Jadi gini, mata kuliah Applikom itu buat apa diberikan? Kita kan sekarang pasti mikirnya, kenapa sih kok ada mata kuliah Applikom, sedangkan sekarang itu kan harusnya kan bukan komputer bukan, tapi harusnya laptop ya ataupun aplikasi sosial media. Tapi kenapa kok masih ada komputer di Applikom itu? Oke, sebetulnya komputer itu kan hanya istilah saja, istilah di mana ada device ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Entah bekerja itu untuk mengedit berkas ataupun mengedit gambar. Nah, itu kan definisinya. Komputer sekarang ada namanya PC, personal computer, ada laptop, ada mereknya juga banyak, ada yang juga Apple ya, MacBook dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi intinya itu kalau kita bicaranya komputer itu kan kayak SD, SMP, SMA itu kan juga sudah belajar komputer kan ya. Dari teman-teman kan ketika zaman dulu SD, SMP, SMA itu kan juga belajar komputer. Belajar bagaimana Word, ngetiknya bagaimana, Excel bagaimana masukannya, seperti itu. Nah, lalu apa yang membedakan di mata kuliah ini dengan yang lain-lain? Ya kan pasti ada yang komen, kalau gitu ya saya sudah bisa Pak, gampang. Ya memang gampang ketika kita klik Microsoft Word, keluarnya Word. Klik Microsoft Excel, Excel kita bisa ketik dan lain sebagainya. Nah, ini mata kuliah yang kurang penting. Nggak bahas manajemen, Pak. Ini mungkin ada orang-orang ataupun teman-teman dan juga pemirsa channel saya ini yang mengatakan kayaknya nggak harus deh seperti ini itu. Kan kita sekarang bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Ya kan ya? Bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Oke, betul. Itu tidak salah. Tapi dalam dalam hal ini kan kita perlu mengkaji bersama-sama. Jadi sebetulnya bagaimana sesungguhnya Applikom itu diberikan. Kenapa kok penting bagi mahasiswa di kampus UM Surabaya diberikan. Oke. Ya, ada yang ngomong mungkin buat formalitas saja Pak, yang penting lulus. Nah, ini adalah pola pikir yang menurut saya harus dirubah, ya, harus digeser. Jadi kalau kita selamanya berpikir formalitas, yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, ya kita mau jadi apa? Ya kan? Kita kalau kuliah formalitas ya kita dapat apa? Ilmunya bagaimana? Kan kita itu kan masuk ke sekolah itu berharap agar mendapatkan yang namanya ilmu, mendapatkan yang namanya tambahan pengetahuan. Kalau untuk nanti jadi apa itu bisa dibahas nanti tergantung bagaimana kita lulusnya dan juga bagaimana kita berusaha untuk mengejar cita-cita ataupun pekerjaan agar kita bisa hidup lebih layak lagi. Tapi dalam hal ini ilmu itu perlu kita cari dan kita gali masing-masing. Nah, nyatanya ini saya bicara fakta. Saya bicara fakta, banyak mahasiswa yang tidak bisa mengoperasikan Microsoft Office dengan baik. Contoh, membuat proposal KKU atau kuliah kerja usaha magang, membuat skripsi dan jurnal penelitian, membuat kerangka konseptual, tidak rapi lah seperti itu. Dia ngomong, Pak gampang Pak, kita tinggal minta template ke teman. Benar, betul. Kita bisa minta template atau melihat di Google, bisa. Tapi apakah kita mampu untuk mengotak-ngatiknya? Ya kan? Apakah kita mampu untuk merubah
dan melakukan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bagaimana kita bisa memodifikasi kalau kita tidak paham filosofinya? Betul kan? Jadi kalau kita hanya template dari Word, kemudian kita edit, kok masih jelek ya? Kok masih kurang rapi ya? Nah, kalau kita tidak belajar secara mendalam bagaimana dasarnya lah minimal, itu kita akan repot. Ya, seperti itu ya. Lalu banyak juga mahasiswa yang tidak paham bagaimana cara menyampaikan data mentah dengan baik. Apa itu data mentah? Data mentah adalah data hasil dari pendataan secara manual ataupun secara online. Misalkan kita sebagai pengurus RT, pengurus RW, kemudian kita minta data data kartu keluarga, dikasih kartu keluarga. Kan kita perlu menyampaikan, kita perlu mengidentifikasi satu kakak di rumah ini ada berapa orang. Katakanlah satu kakak ada 5 orang, kemudian yang lain 6 dan sebagainya, di jumlah ada sekitar 120 orang. Nah, bagaimana cara menyampaikan data mentah itu dengan baik? Contoh bisa dengan bikin grafik, diagram, dan tabel. Nah, yang maksudnya kalau nggak jelas itu kan kita sering membuat grafik, diagram, tabel itu nggak jelas, artinya tidak enak dipandang, bagaimana cara peletakan tulisannya, bagaimana cara penulisan fontnya, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya memang mata kuliah Aplikom itu tidak fokus pada hal yang berhubungan dengan manajemen atau output skill management. Kebanyakan di beberapa program studi di kampus-kampus di Indonesia, mata kuliah Aplikom ada yang dia pembahasannya mungkin ke arah bagaimana membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Maka pada kali ini di program studi manajemen kita membuat mata kuliah Aplikom ini fokusnya adalah output skill management. Manajemen itu apa? Yaitu tadi bagaimana kita bisa mengatur, kita bisa mengkoordinasi, kita bisa berkomunikasi dengan sesama rekan kerja ataupun dengan barang yang kita miliki agar memiliki output bisnis ataupun output manajemen yang baik. Kemudian mata kuliah Aplikom mau dibawa kemana ini Pak? Ya kan, Aplikom ini mau dibawa kemana? Nah, ini arah mata kuliah Aplikom baru yang kami rancang, yaitu mata kuliah penunjang mahasiswa dalam mengaplikasikan program komputer guna mendukung membuat laporan dan visualisasi data dalam hal manajemen bisnis. Jadi ini ada namanya penunjang mahasiswa. Jadi jenengan semua ataupun pemirsa yang ada di channel saya ini itu paham bahwa sebetulnya seharusnya mata kuliah Aplikom itu bisa memberikan tunjangan, jadi menambah kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan, yaitu menjalankan laptop itu tadi, komputer ataupun menggunakan data mentah untuk membuat laporan dan visualisasi data dalam hal manajemen bisnis. Nah, jadi kita dapat beberapa kata kunci ya, penunjang, aplikasinya, serta laporan dan visualisasi data. Apa itu Pak visualisasi data? Nanti kita akan bahas di setelah ini di beberapa slide berikutnya. Oke, nah langsung ternyata. Mohon maaf. Visualisasi data itu dari kata apa coba? Visual dan data. Visual itu kan gambar, gambaran. Visualisasi itu menggambarkan, ya kan? Data, ya kita membuat gambaran data dalam bisnis itu bagaimana. Contoh, McKinsey and Company. Ini adalah ini intinya apa namanya menjelaskan tentang pendapatan, ya global payment revenue pendapatan. Coba kita lihat di sini. Kira-kira dalam hal ini itu kita bisa melihat apa? Mengartikan apa? Ya mengartikan bahwasannya ada kenaikan, ya kan? Dari sini itu 1,3, 1,2 triliun ya dalam triliun US dollar 1,6 dan naik 2,3. Pada tahun 2008 1,3 US dollar triliun. Tahun 2009 itu 1,2 US dollar triliun, 2013 1,6 US dollar triliun, 2018 2,3 US triliun. Itu apa dalam hal ini? Global payment revenue have resumed a healthy growth rate after the crisis. Asia Pacific will account for 56% of overall growth. Jadi ada namanya pendapatan secara kenaikan tingkat global banking. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Ini
anunya apa? eh, Forumnya di Latin Amerika, North Amerika, EMA, APA, APAC ya dan sebagainya itu ada di sini yang menjadikan ini semua masuk dalam data ini. Nah, artinya bahwa kita bisa melihat oh seperti ini ya visualnya. Dan data ini, maaf, grafik ini sama gambar ini itu dapat disusun oleh penyusun eh, gambar data ini dari data mentah. Tinggal bagaimana kita mengonsepnya. Kalau ada yang ngomong, Pak, gampang, Pak, itu coba kita buat. Kira-kira kemudian kita membuat, kita kasihkan ke orang. Apakah orang itu paham dengan apa yang kita maksud? Langsung paham apa tidak? Nah, itulah yang perlu. Terus kenapa coba dilihat di sini ya? Di sini warnanya apa? Warnanya terang, putih, biru muda, biru agak tua, biru tua. Ini biru gelap-gelap. Maksudnya apa? Semakin terang dia semakin sedikit, semakin gelap dia semakin banyak. Jadi ada istilah-istilah yang bisa membuat mata kita itu enjoy melihatnya. Yaitu misalkan dengan naik turun seperti ini. Kedua, pewarnaan. Kalau misalkan sering ya teman-teman melihat di toilet-toilet kantor ataupun toilet apa kantor-kantor umum ataupun mall, nah ataupun bandara ada namanya cek warna urin Anda. Nah, semakin terang, semakin sehat, semakin merah, semakin sakit. Itu contoh dalam visual data. Nah, kemudian ini contoh data COVID-19. Nah, di sini kan kita bisa melihat langsung, pasti kita arahnya langsung ke jumlah. Total confirm case ada 6.166.946 orang. Total death, matinya berapa? 372, 35 orang. Dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, mana kira-kira yang paling banyak jumlah itunya, kasusnya. Kita akan langsung mengarahkan mata kita kemana yang paling merah toh. Ada United States, Amerika, Kanada, Alaska. Ini di sini itu sekitar daerah Finlandia, ya kan. Ini Inggris juga sama. Cina malah aman. Kenapa? Karena Cina itu bicaranya itu apa ya? Dia langsung menutup diri gitu loh. Jadi orangnya memang disiplin, memang sangat-sangat disiplin sehingga langsung memberanikan diri untuk di rumah saja, seperti itu. Sama seperti di Indonesia kan, Cina kan. Tapi di negara-negara Eropa yang memiliki perilaku kehidupan yang bebas seperti ini jadinya. Portugal ya kan, ini Portugal, Inggris Raya, Italia, bahkan ada info kan Italia banyak yang mati kala itu. Nah kemudian ini Argentina ya, sorry ini Peru, ini Peru. Nah semakin merah semakin bahaya di sini keterangannya. Nah, itu namanya teknik visual data. Nah, bentar. Visual data management itu apa? Dalam membuat keputusan manajemen, manajer membutuhkan visual data yang baik agar mudah paham dan tepat dalam mengambil keputusan. Contoh lagi di sini, misalkan tadi ya. Nah, ini kan kelihatan kan seperti ini. Kalau yang pink, yang biru muda itu laki-laki, biru tua itu perempuan. Terus yang biru tua ini unspecified, jadi belum tahu apa mungkin ya di luar dua itulah katakanlah ya seperti itu. Jadi itu contoh dalam penggunaan warna. Nah, tapi dalam mata kuliah ini aplikasi komputer di prodi manajemen kita membuat laporan penelitian manajemen dalam apa? Untuk mengajak teman-teman bisa minimal mengedit jurnal, ngedit skripsi, ngedit paper project, membuat minimal itu. Jadi ada namanya bisa apa pengalaman teman-teman dalam membuat dan menganalisa jurnal yang bagus tulisan sama susunannya, skripsinya bagus bagaimana susunannya dan paper bagus bagaimana susunannya. Kalau ada yang tanya mungkin dari audiens, Pak, itu kan tugasnya mata kuliah metodologi penelitian. Betul sekali, 100% saya sepakat. Akan tetapi dalam hal ini terkadang dalam mata kuliah metodologi penelitian itu karena saking banyak yang dibahas, pembahasan terkait detail teknis pembuatan pengetikan Microsoft Word, kemudian data mentah dari Excel dimasukkan ke Word itu bagaimana caranya, data mentah dari Excel disampaikan secara visual yang baik bagaimana, itu kadang-kadang masih belum tercapai semua, belum terangkul semua. Maka dalam hal ini mata kuliah ini itu kita belajar bagaimana sesungguhnya dalam mengedit
paper, nah, makalah yang baik dan benar bagaimana, bagaimana cara membuat halaman yang urut dengan data isi secara otomatis bagaimana, bagaimana cara membuat visual data dari Excel kemudian di-outputkan menjadi diagram itu bagaimana, bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus, bagaimana cara membuat menampilkan visual data tadi ya. Jadi kita katakanlah mau presentasi perkuliahan atau presentasi project bisnis dengan orang lain. Bagaimana cara membuat agar orang itu mau melihat PowerPoint kita. Minimal nyamanlah melihat. Jangan sampai, contoh ini kasus ya, ada banyak orang yang membuat PowerPoint itu dikopas. Jadi yang namanya laptop itu full isinya semua tulisan. Itu kan blunder. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, coba kita bicara sekarang visual data bagaimana. Jadi bercerita dengan data. Coba kita ingat-ingat di tagline-nya, bercerita dengan data. Ya, apa sih itu sebetulnya yang namanya visualisasi data itu? Nah, coba kita lihat dulu. Adalah mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pembaca melalui grafik informasi yang dipilih seperti tabel ataupun grafik. Contoh langsung ya, seperti ini. Coba, ini kan artinya kan children, 20% of children had a traditional stay at home mom. Jadi intinya itu ada 20% anak yang memiliki apa di rumah dengan orang tuanya. Nah, maksudnya apa? Ada yang tidak dengan orang tua, ada yang dengan orang tua. Nah, di sini kita bisa melihat langsung. Oh, berarti jumlahnya kan 20% yang dibesarkan dalam hal ini. Jadi kita sedikit bicara desain ini. Artinya dalam menampilkan suatu data, kita besarkan dulu apa yang mau kita sampaikan. Contoh, dalam hal ini kan 20% yang dibesarkan. Kemudian maksud dari ini apa? Of children, tradisional sampai ini tuh mana yang penting dalam kata ini? Yaitu tradisional stay at home. Karena 20%-nya adalah jumlah anak yang ada di rumah dengan orang tuanya. Nah, contoh seperti itu. Ini yang lain, ini secara tabel. Pilot program was a success. How do you feel about science? Nah, ini contoh seperti ini. Bagaimana perasaan terkait sains ataupun terkait apa namanya pengetahuan tentang pilot ya. Before program, the majority of children feel just okay about science. Kebanyakan ada ini ya lihat di sini. Boring, tidak apa ya, tidak bagus, oke lah. Kind of interest, lumayan tertarik, excited, sangat tertarik. Di sini kan yang paling terang warnanya yang mana? Yang excited sama kind of interest toh. Kita tidak menggunakan warna yang birunya kurang terang sehingga yang namanya orang itu langsung ternyata ya ada 38% seperti itu. Jadi dalam hal ini penting sekali pewarnaan dan juga susunan huruf itu tadi. Jadi komunikasi yang efektif itu bisa membantu pembaca dalam menganalisa dan penalaran tentang data sehingga data yang kompleks menjadi mudah dipahami dan berguna. Itu ya. Oke. Masalahnya nih. Tidak semua terbiasa mengkomunikasikan dan bercerita dengan data. Orang kebanyakan apa? Ya biasa bercerita dengan bahasa keseharian atau kita terbiasa menular angka dalam matematika, tetapi sangat jarang keduanya berpasangan sehingga tidak bisa bercerita dengan data. Ya ada orang yang pintar ngomong tapi dalam hal penyampaian data visual itu kurang baik. Ada orang yang dia itu pintar membuat angka rumus tapi dalam visual kurang baik. Itu contoh contoh real ya. Jadi kita perlu belajar seperti ini agar nanti contoh seperti teman-teman ketika skripsi, ketika magang, kemudian ketika KKN kan itu tuh ke lapangan semua tuh ya, ke lapangan semua, magang ke lapangan, KKN ke lapangan masyarakat, kita dapat data mentah. Oh, perusahaan ini itu ada 3 fungsi, yang jualan barang, ada yang jasa, dan lain sebagainya. Kita punya data mentah. Kemudian ketika kita mau laporan, kita bingung, isinya ya opo yo. Nyari template lagi. Isinya bagaimana? Nyari template lagi. Nah, itu yang menurut saya perlu diajarkan ke teman-teman agar teman-teman mampu dan bisa untuk menjelaskan bagaimana data mentah tadi memiliki pengaruh yang kuat dalam visual agar orang yang melihat itu mampu
mengartikan apa yang kita baca. Oke, contoh ya, teman-teman. Contoh bercerita dengan data. Ini adalah hanya menampilkan data. Coba kalau kita lihat ini kira-kira pusing nggak? Pusing kan? Jadi langsung, wah, ya memang detail tapi pusing. Ya kan? Kita lihat detail sekali tapi pusing. Nah, kalau kita diceritakan seperti ini, teman, langsung. Ya, sebentar. Intinya dalam hal ini kita kalau misalnya lihat ini kan artinya tiket ya. Ini istilahnya tiket lah, penjualan tiket seperti itu. Dari kalau yang hanya menampilkan tuh ya seperti Januari 1160, 84 naiknya di bulan Maret sama Agustus itu apa namanya? Tiket volume receive, tiket volume proses dan yang diterima 202. Nah, kalau gini itu kan artinya kita tidak tahu apa. Tapi kalau kita buat seperti ini contoh. Contoh ya, to employ quite a quit in May. We nearly keep up with incoming volume in the following 2 months, but fell behind with the increase in Augustus and haven't been able to catch up since ya. Saya maaf bahasa Inggrisnya memang agak belepotan tapi kita harus keep on trying to speak English and make it better than never to speak English. Oke? Okay? Contoh ya. Jadi artinya dalam Januari sampai sampai Desember ini seperti ini. Naiknya sama Maret kan, Maret naik tinggi, terus dari dua ini Agustus. Tapi dalam hal ini itu mengalami penurunan yang lumayan sehingga ada dua employee ataupun dua karyawan yang mengakibatkan si karyawan ini keluar gara-gara apa? Pendapatan yang rendah. Jadi karena pendapatan rendah terkadang ada perusahaan yang mainnya gaji sesuai komisi, ya kan? Nah itu akhirnya keluar sehingga bisa menjadi kesimpulan, oh ternyata gara-gara pendapatan kita yang kurang ini, anu ya masih kurang baik sehingga banyak karyawan yang tidak nyaman. Ayo kita bagi lagi. Nah seperti itu teman-teman. Nah tahap-tahapannya ada pertama kita harus paham konteks dulu. Kita mau bicara apa. Yang kedua memiliki tata letak visual yang pas atau efektif. Letaknya bagaimana ya kan. Yang ketiga mengurangi keberantakan. Jangan berantakan. Yang keempat fokus on you want. Apa yang kamu inginkan. Yang kelima berpikir seorang desainer. Kita harus belajar mendesain. 6. Sampaikan sebuah cerita. Jadi dalam pembuatan visual ya ada kalimatnya. Contoh teman-teman dalam melihat iklan, ya kan? Katakanlah iklan di mana di suatu jalan ada Le Mineral minuman contohnya itu kan ada iklan visual data bagus kan coba teman-teman kalau orang Surabaya lihat di Siola di situ ada kalau nggak salah iklan Le Mineral dia kotak seperti ini tapi atasnya ada kayak airnya gitu loh jadi kayak visualnya itu bagus gitu loh tulisannya apa rasakan kemurniannya Le Mineral jadi ada kalimatnya ada penjelasannya dan gambar yang bagus tidak berantakan karena yang namanya mata itu biasanya nggak bisa dapat menangkap semua pesan nggak bisa, ya kan? Pertama konteks. Yang jawab siapa kalian Anda? Apa yang kalian tahu dan lakukan? Dalam hal ini pentingnya pemahaman konteks situasi termasuk klien Anda, gaya penyampaian dan ada suara. Itu penting. Jadi dalam konteks itu kita juga harus tahu siapa klien kita, siapa sumber kita. Gitu. Oke. Apa yang kalian tahu dan lakukan juga penting juga. Kedua, visual yang efektif. Nah, terdapat macam grafik dan tampilan visual informasi lain itu banyak, tetapi hanya beberapa saja yang menjawab kebutuhan. Contoh, yang bagus tuh antara antara vertikal sama horizontal bagusan mana? Nah, kan kalau kalau tergantung kebutuhan kita, kalau butuhnya data yang bercerita lebih baik horizontal karena kita bisa memberikan tulisan di pinggir-pinggirnya itu agar tidak mata itu tidak pusing. Kalau kita pakai yang vertikal yang ke atas itu kan kita gimana gimana nulisnya? Ya kan seperti ini kan contohnya kan seperti yang tadi ya. Nah, kalau gini itu kan dia tabelnya sorry. Ini kan dia kan ke atas kan. Sehingga kalau kita kasih tulisan berantakan jadinya. Bandingkan dengan yang ini yang diceritakan dia ke kanan menyamping. Jadi kalau kita mau tambahkan tulisan itu kita lebih enak, dia itu lebih enak. Ya, seperti itu teman-teman. Contohnya dalam hal apa? Tulisan. Nah, dalam hal ini untuk yang di kategori sebelahnya ini tabel
Ada juga tabel yang teman-teman yang mungkin milih yang kotak semua full, padahal sesungguhnya mata itu kalau dikurung dengan tabel seperti ini secara visual ya, secara jalan raya ataupun secara desain itu terlalu mengurung mata kita. Jadi kalau dibuka lebih baik. Seperti ini dibuka kan, kanan kirinya bawahnya. Nah, kemudian ini dibesarkan, scatter plot dan line ataupun garis juga bisa. Berantakan ya. Jadi beban kognitif membuat orang bingung terhadap gambar visual data, apa yang dimaksud dan lain sebagainya. Visual yang berantakan berkontribusi dalam beban kognitif membaca data. Teman-teman kalau masuk rumahnya kita lah, dengan lihat ruangan yang rapi itu kan lebih enak. Tapi kalau berantakan kita tidak enak. Ya kan sama juga dalam data juga sama ataupun visualnya. Desain juga sama. Jadi kita harus lebih baik dalam penyampaian datanya. Seperti itu, teman-teman. Maaf. Contoh tadi seperti tadi ya. Jadi kalau berantakan kan dia tidak enak. Sangat pusing di mata itu. Ya kita tahu, tapi kan kayak ini maksudnya apa nih? Gitu kan. Tapi kalau kita buat seperti ini, dia lebih mantap, lebih simple, dan lebih baik dalam menyampaikan maksudnya. Karena apa? Ditambahi tulisan. Nah, ini stimulus mata, otak. Stimulus eye and brain. Jadi kita itu makhluk visual. Manusia itu makhluk visual. Kita itu akan senang dengan suatu apa yang kita lihat. Kita jalan ke mall, jalan ke manapun yang sifatnya konsumtif ya, seperti Indomaret, Alfamart, ataupun mall yang jualan, itu kita akan melihat mata itu nggak lirik, mana barang yang bagus, mana yang asik dilihat, mana yang indah, itu pasti kita melihat. Nah, ketika masuk ke mata, mata meneruskan ke otak, otak yang memberikan pikirannya. Jadi, ini kayaknya bagus ya. Coba bedakan kita ketika masuk ke KFC dengan produk-produk KFC pinggir jalan yang tiruannya itu kan kita langsung mikirnya pasti indahnya. Kita bukan bicara enak ya, kita bicaranya indahnya. Secara visual itu kan bagusan yang di setting dengan baik visual itu. Nah, jadi kayak menunya bagaimana, tata letaknya, fontnya pakai apa, warnanya bagaimana, itu penting. Kadang kita tidak mikir seperti itu. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana membuat itu tadi, ya kan? Bagaimana mengkombinasikan desain data mentah yang kita miliki dengan laporan yang kita akan buat. Jadi harapannya itu ya nanti ya kita akan bahas ya. Jadi manusia melihat dengan otaknya, memori otak. Buat poin atau highlight data yang akan disampaikan ke klien Anda untuk menarik atensi ataupun perhatian. Jangan membuat klien membaca berkali-kali. Kasihan klien itu. Yang contoh ini lagi sama seperti tadi kan. Nah, desainer, teman-teman, mohon maaf. Saya paham bahwa teman-teman ada yang mungkin, Pak, saya tidak bisa desain, Pak. Tapi manusia itu makhluk desainer loh. Coba kita kalau perhatikan, kita kalau di rumah, ya kan, kita lihat barang berantakan, kita nggak suka. Kita mendesain agar barang itu menjadi barang yang, lokasi itu menjadi lokasi yang rapi. Nah, sekurang rapinya, sekurang-kurangnya orang dalam hal kerapian, dia mesti nggak akan suka dengan yang namanya keberantakan. Pasti sewaktu-waktu dia akan merubah, oh kok kotor sekali ya, berantakan sekali ya, kita akan merubah seperti itu menjadi baik. Jadi kalau ada hal itu juga sama seperti desain. Jadi desain dapat diterapkan dalam komunikasi data. Visual yang estetik, aksesibilitas, dan affordance membuat khalayak tertarik membaca. Jadi dalam hal ini kan sama juga tadi. Ini kan pusing kan ya. Kita langsung, ini new marriage rate by education. Jadi dalam hal apa orang menikah gelarnya secara edukasi atau pendidikan seberapa banyak gitulah. Ini kan all less than high school, some college, bachelor degree or more dan lain sebagainya. Kan pusing kita. Tapi kalau seperti ini kita akan tahu langsung bachelor degree or more ataupun lulusan sarjana dan ke atas itu menikah rata-rata sekian apa namanya jumlahnya orangnya sekian. Some college kuliah itu juga sekian, belum maksudnya belum lulus ya, masih kuliah itu sekian jumlahnya yang menikah. High school grade ataupun SMA itu sekian yang menikah. Less than high school itu sekian yang menikah. Itu jadi
Jadi kita enak seperti ini kalau membuat data. Jangan yang ke atas, mending ke samping dan kita tambahkan suatu kalimat seperti itu, teman-teman. Cerita ya. Jadi data itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh diceritakan dengan narasi yang jelas, warna apa, poin yang bagus dalam data itu, ya kan? Nah, buku referensi ini betul kalau di Gramedia ada Cole Nussbaumer Knaflick. Dia panduan visualisasi data untuk bisnis. Kemudian ini untuk chart dan infografis ya. Yang ini Microsoft Office, ada Word, Excel dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Jadi itu teman-teman dalam pengantar kuliah kita awal ini yaitu terkait visualisasi data. Intinya dalam satu semester ke depan kita akan belajar bagaimana sesungguhnya kita harus mengatur yang namanya Microsoft Word agar rapi, pembuatan halaman yang baik, kemudian bagaimana agar Microsoft Excel itu juga bisa dibuat data, tampilan data secara diagram, bagaimana cara membuat PowerPoint yang baik, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian bagaimana juga kita membuat diagram, rangka konsep ataupun flowchart yang baik. Kemudian bagaimana kita juga mencari jurnal yang baik ya, artinya kita kan sudah dapat dasaran itu tadi, maka kita aplikasikan ke penelitian kita. Kan nanti teman-teman semester akhir itu kan juga akan skripsi. Nah, di dalam skripsi ini kita akan banyak mencari jurnal penelitian. Nanti kita cari kira-kira mana sih bagaimana cara mencari jurnal yang benar. Nanti kita ajarkan secara sintanya ataupun secara uh, skopusnya. Kemudian bagaimana mencari keyword ataupun kata kunci di Google untuk jurnal penelitian kita akan belajar. Jadi setelah mata kuliah ini harapannya adalah agar teman-teman tidak ada alasan lulus lama. Artinya, jadi semoga dengan mata kuliah Aplikom ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari teknis dalam pembuatan laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi. Contoh misalkan teman-teman mengambil mata kuliah mengambil konsentrasi manajemen pemasaran, nanti kita akan coba mencari tahu bagaimana jurnal-jurnal pemasaran, kita akan bahas. Kemudian kalau sudah dibahas, kita akan masukkan ke dalam Word, ya kan, masukkan ke dalam kita akan mengedit Word-nya agar kita akan mampu untuk membuat skripsi yang rapi. Karena kadang banyak angkatan-angkatan mahasiswa yang mungkin tidak mau melihat YouTube ya, artinya coba tidak mau belajar desain merapikan Word itu akhirnya berantakan Word-nya. Sehingga ketika masuk ke dosen pembimbing, revisi itu kebanyakan malah revisi di kerapiannya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Minimal itu ketika kita ke dosen bimbing ya, Pak, mohon izin, Bu, mohon izin, saya mau revisi skripsi. Nah, dilihat, wah tulisannya kok enak dilihat, maksudnya rapi, bagus, jelas, nggak tumpang tindih spasinya, sehingga langsung ke pembahasan. Oh ini salah ini diganti, enak. Tapi kalau Anda semua ke dosen ataupun ke pimpinan di perusahaan membawa Microsoft Word yang tidak rapi itu kan jadinya pusing yang dikasih laporan, ya kan? Kita aja kalau melihat koran, katakanlah koran Jawa Pos, Memorandum ataupun Kompas koran itu kan pasti rapi, dia udah kotak rapi, ada gambarnya, ada penjelasannya, enak dilihat. Coba bayangkan kalau ada koran yang ngawur, penulisannya nggak rapi, mata kita akan lelah baca itu. Sama juga seperti pimpinan kita, dosen kita ataupun bos kita. Maka setelah harapan kami, semoga dengan penjelasan ini kita semakin mengerti betapa pentingnya visual data itu, betapa pentingnya kita perlu belajar minimal tahulah bagaimana cara desain laporan itu kan minimal harus baik lah. Pemilihan font yang bagus untuk mata agar tidak pusing dalam membacanya. Karena itu pengaruh juga. Mata itu kan ada tingkat lelahnya. Ketika kita terlalu banyak, ketika mata terlalu banyak diberi asupan-asupan visual yang tidak penting malahan, akhirnya dia malah terdistract ataupun alihkan ke yang lain. Itu yang membuat akhirnya malas membaca. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu terima kasih. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya. Saya doakan semuanya sehat selalu. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.